kita memulai kegiatan kita pada hari ini agar lebih berkah dan manfaat. Marilah kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh kelas. Ketua kelas, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada ketua kelas. Nah sekalian, sekarang kita masuk di pelajaran pada bab kedua, yaitu apa bab kedua? Menyatakan nama dan sifat-sifat untuk kebaikan hidup al-alim, al-habib, as-sami, dan al-basir. Ya, sekarang kita masuk bab kedua, meneladani nama Allah dan sifatnya untuk kebaikan hidup dalam 4 asma-Nya, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Sebelum kita mengetahui itu, mari kita sejenak mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang saya bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini siapa? Ada yang saya bacakan? Saya. Silakan. Satu, memahami dan menghayati sifat-sifat Allah yang tercermin dalam Asmaul Husna, khususnya sifat al-alim, maha mengetahui, al-khabir atau mengetahui secara mendalam, al-sami atau maha mendengar, dan al-basir atau maha melihat. Yang kedua yang lain, selain pasti
Rosia. Yun. Menjelaskan makna dan arti dari sifat tersebut serta bagaimana sifat-sifat ini diwujudkan misalnya Allah dalam mengatur alam semesta. Nomor 3, siapa? Sekian. Ya, silakan. Kemudian kita yang keempat, siapa? Gina, silakan. Ya, sekalian itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya, silakan. Serius. Asmaul Husna diambil dari kata al-asma atau bentuk jamak. Dari kata al-asma memiliki arti nama dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini al-asma al-husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik dan indah. Nama-nama tersebut menjadi salah satu bukti keangguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang sifatnya dalam al-asma dan al-husna terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Dua hal ini merupakan kesempurnaan mutlak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dan dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahikan namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah bahwa jumlah asmaul husna adalah 92. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya maka akan masuk surga atau ayat Bukhari. Terima kasih. Itulah Asmaul Husna itu ada 99 nama Allah yang baik-baik. Nah, pada pelajaran kita pada hari ini kita hanya akan fokus pada 4 nama Allah, yaitu yang pertama Al-Alim. Apa itu Al-Alim, anak? Ada yang tahu apa itu Al-Alim? Saya. Silakan. Kata al-alim adalah berasal dari kata alim, memiliki makna sesuatu yang terjang. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas, tidak menimbulkan keraguan. Al-alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih kepada anak Rosia. Al-Alim adalah artinya Allah mengetahui segala sesuatu, baik itu yang tersembunyi maupun yang nampak. Itu pengertian Al-Alim. Yang kedua, yaitu nama Allah yang sifatnya Al-Khabir. Ada yang tahu apa itu Al-Khabir? Silakan. Al-Khabir artinya mengetahui. Al-Quran sebagai Allah memberikan informasi kisah dan peristiwa orang tersebut. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan nanti akan diberikan gambaran emas olehnya. Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan, baik yang tampak maupun tidak tampak. Oke, terima kasih. Itulah pengertian dari Al-Khabir, bahwa Allah mampu mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, yang ketiga yaitu sifat Allah yang As-Sami. Ada yang tahu apa itu As-Sami?
Silakan. Oke, terima kasih kepada Narina. Yang terakhir, pembelajaran kita pada hari ini yaitu sifat Allah, yaitu Al-Basir. Ada yang tahu apa itu Al-Basir? Silakan. Menjangkau segala sesuatu, bahkan yang langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak pupus dari kebenarannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang Dia menterjemahkan hamba-Nya atau Muhammad pada malam hari dari Masjid Aqsa yang telah dari kami sekelilingnya agar kami terlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat atau surat Al-Isra. Terima kasih. Itulah pengertian dari sifat Allah Al-Basir, bahwa Allah mampu melihat segala perbuatan kita, baik itu yang diperbuat oleh manusia maupun yang diperbuat oleh selain dari manusia. Nah sekalian, semua sifat Allah tadi yang keempat itu menunjuk kepada satu sifat, yaitu Al-Alim, yaitu Maha mengetahui. Artinya Allah mengetahui segala perbuatan yang kita kerjakan, baik itu yang nampak, yang tidak nampak, terang-terang maupun yang tidak terang. Nah sekalian, permasalahan kita pada hari ini agar kita cari solusinya adalah bagaimana caranya agar kita selalu berperilaku jujur dalam berkata dan berperilaku. Sebelum kita mencari itu, Bapak minta sekali pada kalian semua untuk membuat kelompok dengan cara berhitung dari 1, 2, 3, 4. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oke, maka dari itu silakan cari kelompoknya masing-masing. Berarti satu kelompok isinya 4 orang. Ya, silakan. Buat kelompok 1 di sini, 2 di situ, 3 di situ. 1, 2, 3. Silakan cari minimal 5 solusi, ya. Silakan, waktunya 5 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Dikerjakan. Silakan kerjakan. Oke, waktunya 5 menit. Nanti setelah ini dipresentasikan setiap kelompok. Oke?
satu. Silakan. Satu orang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana cara agar kita selalu ingat bahwa Allah mengetahui segala tindakan dan perkataan kita, dengan selalu berpikir bahwa Allah tahu segalanya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita akan lebih berhati-hati dan jujur dalam bertindak. Apakah ada kelompok yang bertanya? Apakah yang ingin bertanya kepada kelompok satu? Saya. Oke, silakan. Bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita tahu bahwa setiap hari kita diawasi oleh Allah sebagai Al-Qadir. Ketika kita tahu bahwa Allah sebagai Al-Qadir Maha mengawasi setiap kegiatan kita, sikap yang seharusnya kita ambil adalah selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. Kita harus berusaha untuk selalu bertindak baik, jujur dan amanah, karena Allah mengawasi segala perbuatan kita, baik yang tampak oleh orang lain maupun yang tersembunyi. Dengan kesadaran ini kita akan lebih memelihara akhlak dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Terima kasih kepada kelompok satu. Ada yang mau bertanya kelompok tiga? Saya. Oke, silakan. Bagaimana kita bisa selalu berbicara jujur meskipun tidak ada yang berbeda? Bagaimana cara kita bisa selalu berbicara jujur meskipun tidak ada yang berbeda? Berbicara jujur. Stop. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Silakan. Bagaimana seharusnya kita menanggapi orang yang tidak jujur jika kita percayakan bahwa Allah adalah Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, dan Al-Basir? Silakan jawabannya dari kelompok tiga. Jika kita percayakan Allah maksudnya sifat Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, dan Al-Basir, maka kita seharusnya menyadari bahwa orang yang jujur tidak akan dapat menyembunyikan kenyataan dari Allah. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sembunyikan, dan apa yang mereka katakan. Oleh karena itu, kita harus memberikan nasihat dengan kebijaksanaan kepada mereka agar mereka sadar dan kembali kepada kejujuran. Selain itu, kita juga harus membangun sikap seperti itu dalam diri kita sendiri, karena Allah melihat dan mendengar segala yang kita lakukan. Oke, terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan dari kelompok itu? Tidak ada. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Karena rata-rata hasil diskusinya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka marilah kita tepuk tangan untuk hasil kerja keras kalian. Anak sekalian, adakah yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini? Saya. Oke, silakan. Kurangi kejujuran dalam berbicara dan berperilaku bertentangan dengan sifat Allah dan atas makhluknya seperti Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Qadir, Maha
Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, sekalian, sebelum Bapak menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin kalian membaca buku lainnya pelajaran kita pada minggu depan, yaitu di bab 3 menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas kalian pada minggu depan. Nah, saya mau minta tolong kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Asri. Oke, silakan ketua kelas. Sebelum kita menutup pembelajaran kita karena hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Dan sekalian, terima kasih sudah hadir semua pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan.